Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Hakim. Pada kesempatan kali ini saya sedang berada di Desa Cigaleh, Kecamatan Lemahsugih, Kabupaten Majalengka. Nah, mungkin teman-teman sudah pada tahu ya video saya sebelumnya tentang mamah muda. Judulnya tuh, mamah muda mempunyai 17 anak tinggal di tengah hutan. Kan suaminya itu merupakan seorang kiai, yaitu Bapak Kiai Elang ya teman-teman. Bapak Kiai Elang sendiri sering membantu orang yang kesusahan atau misalkan membantu orang yang sakit, membantu orang yang misalkan istilahnya usahanya sedang hancur atau mau dilanda kebangkrutan. Nah, Pak Kiai Elang suka membantu orang-orang tersebut. Nah, dan pada kesempatan kali ini juga saya akan ngobrol secara langsung bersama Pak Kiai Elang tentang apa saja sih yang bisa Pak Kiai Elang bantu dengan ilmu hikmahnya, mengobati orang sakit, membantu orang yang sedang kesusahan, membantu orang yang usahanya mau bangkrut. Nanti simak video ini sampai habis ya, sampai tuntas biar kalian semua tidak sampai gagal paham. Saya doakan yang selalu menonton video ini sampai selesai, semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, yang masih sakit diangkat penyakitnya, yang punya hutang semoga hutangnya cepat terbayar lunas, digampangkan juga milik rezekinya, dan yang masih jomblo semoga cepat ketemu dengan jodohnya. Yang sudah menikah tapi belum diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga diberikan keturunan yang soleh-soleha, menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Dan juga untuk kalian para janda dan para duda yang masih mencari pasangan hidup barunya, semoga kalian mendapatkan pasangan hidup barunya yang bisa menyayangi kalian dan anak kalian sama seperti menyayangi anaknya sendiri. Dan yang belum mendapatkan pekerjaan semoga bisa mendapatkan pekerjaan. Yang belum punya rumah semoga di tahun 2022 ini kita bisa membangun, membeli rumah, walaupun itu rumah sederhana, untuk membina rumah tangga bersama keluarga kecil kita tercinta. Ya, maklum perjalanannya seperti ini teman-teman, melintasi hutan terlebih dahulu ya agak lumayan lama juga. Nah, banyak banget yang komentar bilangnya jangan kelamaan di opening. Kan saya lamanya opening itu saling mendoakan sesama manusia, sesama umat manusia, sesama muslim dan muslimah ya. Karena dianjurkan juga, diwajibkan mendoakan sesama manusia, sesama umat muslim. Oke, yuk simak perjalanannya seperti apa nih, karena melintas si hutan. Yuk coba lihat di depan kali ini ada apa nih. Nah, ini berhubung saya datang ke sini udah jam setengah 6, jam 5 lebih 15 menit. Jadi udah agak mulai redup juga ya. Sebenarnya kalau misalkan siang ya pemandangan spot hutannya itu kelihatan jelas banget loh teman-teman. Tapi sayang seribu sayang ya kayak gini. Dan mohon maaf juga apabila suaranya terganggu sama suara yang lain ya, seperti suara burung, suara kendaraan, karena ya jarak dari sini ke jalan raya utama itu tidak terlalu jauh, hanya sekitar 1 atau 2 kiloan lah teman-teman. Tapi menuju rumah Pak Kiai Elang harus melintasi jalan setapak kayak gini. Nah, itu sudah terdengar, mungkin itu dari musola atau dari mana ya, sudah terdengar suara solawatan atau puji-pujian anak-anak kecil. Mungkin santrinya Pak Kiai Elang atau siapa, atau bahkan anaknya Pak Kiai Elang mungkin. Ini ada pertigaan, untuk ke bawah itu merupakan ke arah aliran sungai ya teman-teman. Nah, untuk ke rumahnya ke sini nih, naik lagi belok lagi ke sini. Itu terlihat ada pohon bambu yang longsor karena mungkin kemarin hujan deras nih daerah sini nih. Oke, agak lumayan juga ya. Soalnya tadi saya ngambil jalannya jalan dari bawah sih. Nah, itu rumah Pak Kiainya sudah kelihatan teman-teman, sama kita sudah kelihatan rumahnya Bapak Kiai Lili Elang. Dan sebelum menuju rumahnya Pak Kiai Elang, saya sedikit klarifikasi dulu, karena di video sebelumnya saya kesini bersama Teh Nenden Sri Pujia dari channel YouTube Nenden Sri Pujia. Dan di thumbnail kebanyakan orang terkecohnya tuh di thumbnail ya tanya. Di thumbnail mempunyai 17 anak tinggal di tengah hutan ya, mamah muda mempunyai 17 anak tinggal di tengah hutan. Nah, itu hanya sekedar bikin thumbnail aja Teh Nenden. Kebetulan kemarin juga saya izin kepada Teh Nenden, Teh mau bikin thumbnail
thumbnailnya gini-gini ya Teh Nenden mengizinkan. Tapi banyak yang komentar karena kebanyakan orang tidak melihat videonya sampai tuntas, hanya melihat sekedar thumbnailnya doang. Jadi kebanyakan yang mengira berpikir bahwa 17 yang mempunyai 17 anak itu Teh Nenden ya. Padahal Teh Nenden bisa menjelaskan. Ya, saya itu baru nikah 9 bulan kayaknya. Jadi belum hamil pun saya belum loh satupun. Jadi ya belum punya anak sama sekali, apalagi 17. Ya, jadi kalian sekaligus sedikit klarifikasi lah buat video sebelumnya. Jadi mamah mudanya itu bukan Teh Nenden tapi istri pakai elang yang pakai baju hijau itu ya yang pertama diwawancara. Makanya biasakan saya bilang juga nonton videonya itu sampai habis, sampai tuntas, sampai selesai biar kita semua tidak gagal paham. Karena kebanyakan kasihan juga Teh Nenden banyak yang mengira udah mempunyai anak 17. Oke lah Teh, saya lanjut lagi ya. Mau lanjut ngobrol sama Pak Kiai. Kebetulan Pak Kiainya udah menunggu di depan rumah. Nah, ini sekelilingnya rumah Pak Kiai itu tidak ada tetangga ya teman-teman. Jauh dari tetangga itu alhamdulillah Pak Kiainya sudah ada di sana tuh. Assalamualaikum Akang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini saya ketemu lagi bersama Akang ya, atau Pak Kiai Lili Elang. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol sebentar nih sama Pak Kiai nih, barangkali ya sebelum melaksanakan sembahyang sholat maghrib ya Pak Kiai ya. Iya, ya Oke. akan aja. Ada, silakan mau duduk boleh. Duduk aja. Ya, Kamu duduk. kesalin. Itu anak keberapa Pak Kiai? Ini anak yang ke-16. Ke-16. Kalau yang Adama ini yang ke-13. Oh, 13. Iya. Berarti usia berapa tahun Adek? Usia 4 tahun kurang 3 tahun lebih. Oh, 4 tahun kurang 3 tahun lebih Pak Iya, Kiai. iya. Kalau yang paling bontot yang terakhir itu baru 50 harian lah. Oh, yang bayi itu ya Yang Pak bayi Kiai ya? itu, Masih iya, kecil. sampai saat ini. Jadi gini Pak Kiai, banyak yang Ya. bertanya di video sebelumnya. Ya. Kan saya judulnya mempunyai 17 anak ya Pak Kiai ya. Iya, betul. Berarti itu betul kan kenyataannya mempunyai 17 anak Pak Kiai? Betul itu. Mempunyai 17 anak, cuman yang meninggal itu berapa orang? 3 orang yang meninggal, laki semua. Terus yang masih hidup, masih ada 14 orang. 14 orang ya Pak Kiai ya. Iya. Nah, Pak Kiai berarti itu mempunyai 17 anak itu dari berapa istri? Dari 3 istri. 3 istri. 3 istri ya, dari 3 Tiga istri. Dari 3 istri, betul. Nah, itu 3 istri itu berarti istilahnya poligami atau gimana Pak Kiai? Karena kebanyakan yang menyangkanya kayak gitu. Oh, enggak. 1 kali pernikahan. Terus udah punya anak 2, saya cerai. Berpisah Pak Kiai. Berpisah. Udah berpisah, terus nikah lagi. Udah punya anak 5, terus pisah lagi. Udah pisah lagi, nikah lagi. Oh, berarti yang sama si Teteh mah yang sekarang itu yang terakhir itu mempunyai anak sekitaran 10. 10 iya betul. 10. Sama yang meninggal 10. 10 ya sama yang meninggal ya Iya, Pak Kiai. iya. Berarti itu meninggalnya di usia berapa Pak Kiai? Oh, kalau yang satu itu usianya kalau nggak salah 23 hari. Jadi masih Semenjak bayi. lahiran. Masih bayi-bayi ya Pak Ya Kiai. masih bayi. Terus yang kedua lagi itu usia kalau nggak salah mah berapa hari ya yang kuda itu atau namanya juga lupa lagi deh. Oh, Berapa hari? Kalau nggak salah mah lahiran jam 12 siang hari Jumat kalau nggak salah, meninggal ya sekitar 3 harian kalau tiga nggak salah. hari. 3 harian kalau nggak salah. Berarti yang meninggal dunia itu anak Pak Kiai itu masih pada bayi-bayi semua Pak masih Kiai. pada bayi semua. Nah, gitu. ini yang pakai ketiga-tiganya itu. Ini Pak Kiai jadi banyak banget yang bertanya tinggal di hutan ya Pak Kiai ya. Ya. Emang kenyataannya seperti ini ya Pak Kiai ya. Iya, Harus melewati pohon bambu dulu. Emang itu betul. Perkebunan dulu, yang mau dianggap kebun mau dianggap hutan terserah mungkin para penonton ya Pak Kiai ya. Iya. Nah, tidak ada tetangga ya Pak Kiai. Tidak ada, Nah, sama sekali. banyak banget yang bertanya seperti ini. Itu ngapain punya anak banyak. Emang nggak takut kasih makannya gitu. Banyak pertanyaan gitu. seperti itu. Gimana tuh Pak Iya. Kiai bisa dijelaskan?
Oh, soal anak-anak saya ini, walaupun saya banyak anak, itu kan berarti membawa milik rezeki masing-masing. Banyak anak banyak Ya, rezeki banyak ya. anak banyak rezeki. Iya. Nah, itu sebetulnya. Jadi teman-teman jangan selempang kata Pak Kiai Elang, emang betul diajarkan di agama Islam itu banyak anak itu banyak rezeki. Jadi setiap anak yang lahir Betul. itu merupakan rezeki yang sangat luar biasa, Iya, melebihi betul itu. dari nggak ada tandingnya itu. dan nggak ada tandingannya ya Pak Kiai ya, betul ya. Anak itu ya. Nggak ada tandingannya. Jadi Iya, betul. anak itu membawa rezekinya masing-masing. Masing-masing. Karena banyak banget kejadian nih yang saya alami, tetangga saya atau gimana ketika mempunyai anak berpikirnya usaha saya hanya sekedar ngojek, mempunyai hasil cuma 10.000 rupiah per hari. Ketika punya anak, alhamdulillah penghasilannya bertambah. Itu berarti rezeki anak. Justru yang saya alami juga kayak gitu Pak Kiai. Saya waktu belum punya anak, saya gajinya sekian segini. Setelah mempunyai anak saya lahir baru 7 bulan ke belakang, 8 bulan ke belakang, alhamdulillah rezeki saya juga bertambah. Berarti itu benar kalau punya anak itu merupakan rezeki yang sangat luar biasa ya Pak Kiai. Dan untuk masalah ini Pak Kiai, mohon maaf nih, banyak banget yang bilang, oke, kalau ngasih makan gampang, ngasih ini bisa katanya. Tapi kalau segi pendidikannya gimana Pak Kiai, sekolahnya itu apakah tidak dilanjut sekolah atau gimana Pak Kiai? Oh, itu masalah sekolah itu dari pertama SD kelas 1 sampai kelas 6. Nah, udah kelas 6, anak saya itu kan semua pada disuruh sekolah, mau SMP, mau MT, semua dia nggak dilanjutin sekolahnya, pada nggak mau. Bukannya saya sebagai orang tua nggak tanggung jawab atau bukannya nggak bisa mendidik anak, itu seolah mati-matian mendidik sang anak itu, cuma anaknya dia nggak mau sekolah. Mau bagaimana lagi seorang orang tua kalau memang anaknya nggak mau disekolahin, nggak bisa dipaksa-paksa mungkin takut gimana nanti kalau saya paksain sekolah anak. Jadi udah begitu dia masuk pondok pesantren. Mas pondok pesantren juga itu dia masih juga nggak mau juga pondok, katanya pengen usaha aja katanya. Oh gitu. Yes. Harus bagaimana ini kalau kamu nggak mau sekolah, mau pondok, mau apa lagi kamu sebetulnya? Mau ngapain? Saya bilang begitu. Bapaknya selagi bapak masih mampu dengan seala kadarnya atau semampunya buat nyolokin anak bapak atau ke pondok pesantren, itu saya masih semangat gitu. Masih semangat, ya, semangat gitu. Jadi silahkan teman-teman, kalau anak Pak Kiai Elang semuanya di bidang pendidikannya itu kebanyakan bidang pendidikan dunia pesantren ya Pak Kiai ya. Jadi mementingkan ilmu agama dulu daripada ilmu duniawi ya Pak Kiai. Nanti kalau misalkan ilmu agama sudah didapat, dunia juga bakal menghampiri ya, seperti itu Pak Kiai. Bahkan sengaja dicari. Sengaja dicari, yang punya ilmu agama mah banyak yang nyari ya Pak Kiai ya. Contohnya yang nyuruh ceramah lah, nyuruh baca Quran lah, qori ayat, terus yang nyuruh tahlilan atau apa ya, masih banyak lagi, masih banyak banget, karena ilmu agama itu paling sangat berharga kalau misalkan kita hidup di perkampungan ya Pak Kiai. Bahkan kalau di kota-kota besar yang mempunyai ilmu agama itu bayarannya gede, sampai pengen les privat bisa baca Al-Qur'an aja bayarannya itu besar banget. Jadi bagus banget nih Pak Kiai ini menomorsatukan ilmu agama daripada ilmu pendidikan di luar non agama, seperti pendidikan formal lah pada intinya ya Pak Kiai ya. Walaupun cuman hanya sebentar itu di pondok ya, alhamdulillah ada tapaknya gitu. Jadi ada tapaknya, semoga bermanfaat ya Pak Kiai ya ilmunya ya Pak Kiai. Bahkan bermanfaat dan berbarokah. Nah ini Pak Kiai sedikit menyinggung karena kemarin kan kita tidak ngomong panjang lebar ya Pak Kiai. Kita hanya ngomong panjang lebarnya perihal kejadian misteri yang Pak Kiai alami, nguber-nguber kuntilanak itu Pak Kiai ya. Nah ini kan kemarin sedikit disinggung bahwa Pak Kiai itu suka membantu orang yang kesusahan, suka membantu orang yang sakit ya Pak Kiai ya. Nah itu pengertiannya membantu seperti apa sih Pak Kiai? Oh begitu. Pengobatannya secara seperti apa gitu? Oh begitu. Oh jadi begini, masalah membantu seseorang di caranya begini. Bapak senang, suka membantu seseorang memperbaiki nasib seseorang. Bukan merubah nasib, memperbaiki nasib seseorang.
Apabila dia minta bantuan sama bapak, insya Allah bapak bantu semampunya dengan ilmiah bapak sendiri, begitu diukur dengan kemampuan Ilmu hikmah bapak mungkin ya. bapak sendiri, begitu ilmu bapak sendiri gitu. Contohnya yang kesusahan seperti apa sih Pak Kiai yang pengen merubah nasibnya itu? Contohnya misalkan orang usaha yang lagi bangkrut pengen jalan lagi atau gitu atau gimana? Ada macam-macam itu. Bagaimana orang aja macam-macam, masing-masing kemauan. Ada yang pengen jaga diri. Oh gitu. Ada yang pengen bela diri. Ini pengen selamat lahir batin di akhirat, barangkali begitu. Barangkali walaupun bapak ngaku nggak bisa juga kan dianya maksa, terpaksa bapak melaksanakan keinginan dia. Iya. Karena kasihan banget gitu. Iya. Tapi semampunya bapak sendiri, masalah bapak bantu dia bukan berarti bapak bisa. Cuma ini memaksa kepada Allah membantu dia. Nah, jadi membantu seseorang, memperbaiki nasib seseorang, terus mengobati seorang dengan cara obat tradisional. Tradisional kayak gimana maksudnya? Seperti makanan itu kan, misalkan air minum, terus makan yang lain-lainnya yang halal semua, itu yang diizinkan Allah SWT, dengan supaya bisa dia makan. Tapi ada doa-doanya, jampai-jampainya itu pakai? Ya itu memang ada. Tapi itu mah rahasia pakainya. Itu rahasia pribadi, itu bukan. Ya bukan nggak apa-apa. Dipamer, bukan untuk dibacakan dengan begitu saja. Itu kan, itu mah inisiatif saya sendiri. Jadi kalau itu mah jadi mungkin hanya Pak Kiai saja yang tahu. Kalau misalkan kalian yang ingin membutuhkan pertolongan, silahkan nanti bisa menghubungi nomor telepon Pak Kiai Elang. Saya taruh di deskripsi atau di layar video ini. Berarti Pak Kiai seperti orang yang misalkan bangkrut usaha nih, pengen usahanya maju lagi, pengen usahanya jalan lagi, bisa Pak Kiai? Insya Allah kalau dia maksa minta bantuan, saya insya Allah bukan berarti bisa membantu, suka membantu seseorang. Ya, atas izin Allah ya Pak Kiai. Dengan izin Allah SWT. Nah kalau misalkan orang yang sakit, misalkan ada nih, kalau di perkampungan kayak gini Pak Kiai, mungkin ya di istilah bahasa kasarnya orang yang kena santet lah, orang yang kena teluh lah, orang yang gimana lah, atau gimana Pak Kiai? Ya itu banyak, itu macam-macam gitu. Ada yang perutnya itu kembung, busung ya Pak Kiai ya? Ya busung. Udah kesana kemari berobat ke dokter, ke medicine, tidak berhasil. Akhirnya melampiaskan kepada bapak di sini. Ada juga yang sakit kepala, ada juga yang muntah-muntah darah dari baham dan hidung, dari duburnya. Terus ada juga yang yang patah tulang, ataupun ada juga yang sakit perut gitu. Ya pokoknya segala macam dia alami sakitnya, minta sama bapak, insya Allah bapak senang membantu. Bukan berarti bisa, hanya Allah yang bisa, bukan saya. Kalau tamu sendiri ke sini udah banyak Pak yang datang tamu? Banyak itu, setiap hari, setiap malam non-stop dia keluar masuk. Ada aja. Ya kebetulan gitu. Tadi pas saya kesini juga pas keluar pulang tamu, terus datang lagi tamu. Ada yang tamu yang lewat teleponnya Pak ya. Jadi saya nunggunya agak lumayan lama nih, ada waktu luangnya. Ini juga udah mau bentar lagi mau maghrib. Ada banyak banget tamu yang berkunjung ke rumahnya Pak Kiai Elang ini teman-teman. Nah itu dari berbagai tamu itu kebanyakan dari daerah mana aja Pak Kiai? Oh itu dari yang dekat ada, pribumi ada, yang dekat ada, yang jauh ada gitu. Dari Jawa Barat atau dari Jawa Timur, Jawa Tengah, kadang dari Bugis, Minang, itu ada aja gitu. Bahkan dulu kan orang Malaysia juga di Singapura ada, itu buktinya di foto ada di rumah. Ada yang datang ke sini bertamu minta bantuan Pak Kiai. Singapura ada dari itu, ada juga insya Allah gitu. Oh gitu Pak Kiai. Iya. Nah ini sedikit menyinggung nih Pak Kiai, pembicaraan kita dulu tapi tidak direkod sama kamera ya Pak Kiai ya. Tidak diambil gambar kamera, hanya ngobrol santai ya Pak Kiai. Iya. Katanya Pak Kiai juga pernah mengislamkan orang ya Pak Kiai ya? Oh iya pernah dulu tuh. Itu gimana Pak Kiai? Apalagi tahun berapa ya itu Islam? Orang Pontianak itu. Gimana tuh? Namanya itu Asun. Ceweknya itu Amelia. Dipanggilnya Amel. Itu asli lakinya orang Pontianak. Agamanya itu Katolik kalau nggak salah. Keturunan
keturunan bapak Gilik, keturunan makan daging manusia dulunya katanya. Oh. Dia masuk Katolik, udah buyut apa cucu kalau nggak salah dia itu. Kita langsung datang kemari, minta diislamkan, saya islamkan di sini. Walaupun saya nggak pakai saksi di desa, yakin diislamkan pakai saksi keluarga atau teman-teman dari sana juga gitu. Terus istrinya itu orang Hindu dari Bali. Nah jadi suami istri, yang satu istrinya Hindu, yang lakinya itu Katolik. Islamkan dulu. Diislamkan juga di Ya. sini Pak Kiai. Terus waktu itu malam takbir juga waktu tahun, lupa lagi masalah tahunnya itu. Tapi saya nggak cerita bohong. Dari Kapuk, Kapuk mana? Jakarta, Ah. Lener. Namanya itu Bang, namanya juga lupa lagi ya. Lupa lagi. Dede itu itu Yang apa? satu itu Gunawan. Oh. Namanya itu Gunawan kalau nggak salah itu. Oh gitu. Ceritanya orang tuanya juga itu termasuk orang kaya di Klere di bidang pengusaha barangkali deh. Itu Masuk di Islam Selapan juga. di sini malam takbir saknya orang Jamilega sama orang Ciberi, tadi dia yang bawa gitu, anak buah yang bawa di Selampan, alhamdulillah. Terus yang paling pertama juga itu orang Sumedang, namanya itu Akpong. Anaknya itu Julianes. Dia sekarang mah udah jadi pembalap olimpiade barangkali kalau nggak salah, dia itu kan pembalap gitu. Oh iya. Pembalap motor, cross motor gitu, terus balap kuda itu. Namanya itu Julian, Islamkan di sini. Aukong orang tuanya di sini juga sama ibunya. Terus dia itu kan punya bengkel Cahaya Diri kalau nggak salah itu di Sumedang. Diislamkan juga di sini. Islam juga di sini. Berarti total udah berapa orang Pak Kiai yang diislamkan kalau sama Pak nggak Kiai? salah udah 5 orang. 5 orang. Itu bisa ketemu sama Pak Kiai gimana tuh? Oh, dia berarti Dapat- menelusuri alamat saya sendiri. Oh, dapat hidayahnya itu Iya menjelaskan- dapat tidak di Allah. Ya mungkin dari orang lain barangkali yang udah kenal sama saya. Mungkin ada berita-berita atau pulang dari temannya barangkali begitu. Nah, itu pas ketemu Pak Kiai gimana bilangnya? Saya non muslim, saya pengen di Islam atau gimana atau Oh, ya. basa-basi dulu? Emang begitu. Oh. Dia kan begitu dia nyampe di halaman rumah saya, Iya. dia bilang begini, permisi katanya gitu kan. Dia kan nggak bisa mengucap dulu salam. Assalamualaikum nggak bisa ya. Ya, saya bilang, oh iya, siapa, dari mana, mau kemana, saya kan gitu. Kalau begitu, nanti dulu, kamu Muslim apa bukan? Oh saya ini Katolik Pak katanya. Saya ini Hindu katanya. Kan begitu dia bilang. Saya ini Kristen katanya. Saya ini Buddha Konghucu, Buddha Kelanteng katanya gitu. Nggak ada Buddha Rawayan mah. Nggak ada. Nah begitu. Oh kalau begitu berarti kita harus bilang syahadat dulu, baru kita masuk. Nah, udah begitu emang dia maunya dari sana juga pengen masuk Muslim barangkali. Itu barangkali ada isyaratnya, ilafatnya mimpi sama Pak Kiai atau gimana? Ya ada juga itu ada. Oh, ada yang mimpi bertemu Pak Kiai, pas ketemu Iya. bener ini Pak Kiainya gitu. Ada Seperti- juga Oh. begitu. Nah, udah begitu dia saya terima kasih katanya Pak, saya pengen masuk Muslim dari dulu juga. Begitu mendengar tentang kehidupan Pak Lili, Pak Elang katanya saya udah tertarik banget katanya. Bahkan udah sekian lamanya dipikirin terus dipikirin. Nah, lama sampai saat ini katanya dia itu nyampe di rumah saya. Makanya sekarang kamu harus bilang syahadat dulu. Saya ajari syahadat dengan maknanya juga begitu. Nah, udah begitu baru dia ke rumah. Udah di rumah saya mandiin dengan atur Islam. Oh. Syarat juga begitu. Mandi wajib ya Pak Kiai. Iya. Dihabisin dulu mandi wajib. Udah begitu alhamdulillah sampai sekarang barangkali dia Muslim. Oh iya, Pak Kiai ini untuk sedikit menyinggung nih tadi perkataan tadi karena Iya. belum sempat menggali juga tentang masalah tamu. Tamu kebanyakan yang datang ini yang mengeluhkan sakit atau pengen usahanya lancar Pak Kiai. Iya ya. Yang satu untuk jaga diri. Jaga diri seperti apa? Pak Kiai? Keselamatan diri, bela diri. Oh, ilmu bela dirinya. Iya, ilmu bela diri. Terus Ada juga yang masalah problem usaha. dagang, kasab tani atau bisnis misalkan begitu. Ada juga yang sakit apa aja, bukan berarti sakit satu macam aja. Jadi Segala macam macam penyakit insya Allah
Atas saya izin Allah ya Pak Kiai. membantu dengan izin Ta'ala, mudah-mudahan sembuh semua yang bisa Amin, sama amin, Pak amin, Pak Kiai. Nah ini Pak Kiai ini sedikit menyinggung juga nih, karena ini pertanyaan banyak banget di video sebelumnya. Iya. Katanya nih Pak Kiai, ini gimana cara bangun rumah seperti ini di tempat di tengah-tengah hutan kayak gini katanya tuh gimana begitu? Oh, itu saya berarti nyuruh orang. Nyuruh orang kaum buruh kerja gitu kan, nyuruh orang gitu. Ada yang mampunya dipikul, ada yang digendong, ada juga yang digotong. Saya belum pernah minta bantuan rakyat setempat. Asli saya kasih mahar. Jadi Setiap kasih orang upah ya Pak Kiai. mahar, kasih upah itu. Oke. Bagaimana lumrahnya di sini, misalkan ada waktu zaman dulu kan cuman 12.500 per hari. Upah kerja tahun Per berapa? orang. Emang bikin bangun rumah ini tahun berapa Pak Kiai? Ini tahun kalau nggak salah tahun 2000, lupa lagi, 99 ya, kalau nggak salah itu sebelum tahun 2000. Sebelum tahun 2000 berarti masih 99. tahun 99 berarti 99, ya. rumah ini udah berdiri kurang lebih sekitar 23 tahun ya Pak Kiai ya? Iya, iya. Iya. Nah ini alasan sendiri Pak Kiai, karena saya dengar-dengar juga nih Pak Kiai dulunya hidup di perkampungan yang banyak Iya. masyarakat bermasyarakat. Nah kenapa sekarang memilih di tempat seperti ini, terpencil jauh dari tetangga, jauh kemana-mana nih Pak Kiai? Oh kan Bapak kan Bapak kan pengen hidup tentram, aman, selamat, adem, nggak ada masalah, nggak ada masalah apa-apa gitu. Ya pokoknya pengen hidup beristiqomah, tapi nggak bisa istiqomahnya. Gitu. Percaya lah Pak Nggak bisa. Kiai. Pengen beristiqomah tapi nggak bisa istiqomahnya, nggak bisa, yakin nggak bisa. Sholat juga ini hanya ngikuti sama orang yang suka sholat. Percaya. Pak Kiai ini suka merendah nih teman-teman. Nah, gini Pak Kiai nih, mohon maaf nih Pak Kiai ya. Ya. Kalau misalkan kan Pak Kiai juga banyak anaknya, ya Iya, Pak Kiai ya. Terus pas gimana pas tinggal di sini, jalannya juga jalan setapak ya Pak Kiai ya. Iya. Pas istri mau melahirkan itu gimana Pak Kiai itu, bawa ke rumah sakitnya atau bawa ke dokternya atau bawa ke bidannya? Alhamdulillah, itu saya kan minta bantuan dengan rental mobil atau kesangkutnya dengan ojek. Ya, tapi ini jalan menuju ke jalannya Pak Kiai kan susah. Jalannya yaitu kalau kita punya baterai, kalau nggak punya ya jalan itu jangan gelap gulita aja, jalan kaki. Gelap-gelapan. Iya, Pak- Bapak sendiri kalau nggak ada yang mau disuruh, Bapak sendiri langsung keluar dari Berangkat. rumah. Tapi alhamdulillah selamat semuanya Pak Kiai ya. Selamat semua, Soalnya kan ya. banyak yang bilang kalau misalkan bayi mah di tengah hutan kalau ada haun tuh ginilah gitu loh. Iya. Tapi alhamdulillah ya Pak Kiai ada, Iya. mungkin ada Pak Kiai ada apa obat penawarnya Iya. mungkin ya Pak Kiai ya, seperti itu. Sebetulnya Bapak ini dari dulu sampai sekarang kalau mau jalan ke desa saya belum pernah bawa senter, belum pernah. Gelap-gelapan. Gelap-gelapan belum pernah. Apalagi sekarang jalan kan udah dibangun. Dulu cuma setapak jalan, ranca, licin, itu terus lebat banget dengan segala macam pohon-pohonan. Alhamdulillah saya selamat-selamat aja. Saya bisa jalan sampai ke desa, alhamdulillah selamat. Bahkan anak saya pun juga dilatih begitu. Kamu harus bisa belajar berjalan tanpa baterai, tanpa penerang. Belajar. Nanti kalau bisa belajar jalan di tempat yang gelap, insya Allah apalagi yang terang nanti. Nah itu menjajal keberanian anak saya gitu. Yang kecil apalagi yang gede. Oh yang kecil juga suka disuruh misalkan mau beli apa ke warung, jalan kaki gelap-gelapan. Tapi berani Pak Kiai ya. Iya. Hebat. Silakan sekarang kalau ada bata apa enggak yang silakan. Belum pernah. Nah, ini Pak Kiai kalau misalkan juga tadi Pak Kiai sempat menyinggung sebelum saya bikin konten ngobrol dulu nih. Saya suka uji nyali tamu. Jadi kalau benar-benar bertamu ke sini, benar-benar pengen ketemu dengan saya. Iya. Perjalanan juga udah diuji ya Pak Kiai, jalan kayak seperti itu. Udah. Nah, suka malam juga malam-malam disuruh beliin rokok kalau memang betul. Emang begitu. Emang begitu. Terus seperti ini misalkan. Kalau ada seorang tamu mau 1 atau 3 orang, pokoknya asal tamu itu nginap di sini, mau 1 malam, mau 3 hari, mau 4 hari, 4 malam misalkan itu. Kalau saya ada keperluan, saya jajak kepada tamu. Tamu kalau memang kamu pengen nginap di sini, tolong harus berani. Berani apa? Kenapa? Berani berjalan kaki tanpa baterai. Oh, gitu.
Nah begitu. Kalau nanti udah berani silahkan jalan, silahkan jalan. Nah nanti jadi anak saya di sini insya Allah saya bilang begitu. Oh gitu. Jadi sahabat. Nah ini emang tamunya kalau proses pengobatannya emang harus nginap di sini atau gimana pakai? Ya, begini dulu nih. Tergantung penyakit atau gimana? Nanti saya ini alahnya begini. Menjalan tamu saya pengen rokok, tolong beli rokok dulu ke desa. Tapi jangan pakai baterai dan nggak punya baterainya. Oh. Jalan sendiri silakan. Gelap-gelapan. Mau bisa mau enggak itu terserah. Yang penting saya minta tolong beliin rokok. Pas saya punya rokok di rumah. Jadi Cuman saya menjajal, akhirnya diumpetin rokok saya. Saya suruh beli rokok. Tapi yakin itu beli rokoknya, yakin beli rokok itu sebetulnya. Walaupun saya punya juga, itu kan menjajal seorang kemarin tamu kalau menghidup di hutan. menguji dulu ya pakai diuji dulu. Jadi harus dijauh dengan selamat. Harus punya keberanian ya. Selamat. Mau bagaimana juga silakan aja. Yang penting jangan pakai baterai sampai pulang pergi. Saya bilang Nah itu kalau begitu. misalkan yang menginap berarti penyakitnya parah atau gimana pakai? Ya yang itu bagaimana penyakitnya, ada yang parah, ada yang enggak, ada yang ringan, ada yang berat begitu. Jadi keinginan tamunya ada yang pengen nginap, ada yang langsung pulang. Ya mungkin. macam-macam gitu. Oh gitu. Keadaan kebanyakan pengen nginep tapi saya bilang jangan nginep di sini, saya takut kena fitnah gimana nanti dengan masyarakat Cigale ataupun dengan pemerintah, dengan kedokteran. Saya bilang begitu, tolong jangan kalau bisa, apalagi zaman sekarang kan corona, harus pakai masker, jarak jaga jarak, misalnya dipatuhi kesehatan dan keselamatan kita. Saya bilang begitu. Alhamdulillah dia gitu kan menuruti, pulang dia. Kadang datang jam 10, nanti pulang jam 4 sore. Nah ini maaf nih pakai ini. Ya. Kalau misalkan pakai mengobati orang yang kena teluh atau kena sihir, Iya. biasanya itu kan ada jinnya ya pakai ya yang menantang. Iya. Pakai itu pernah nggak mengganggu ke rumah atau gimana? Nggak ada, nggak ke rumah mah nggak ada gitu. Oh jadi kita berkelahi secara Iya. pakai baca wirid atau Oh gimana? iya gitu. Nah udah begitu saya wudhu dulu, udah wudhu sama masuk kamar. Saya itu berarti menghadap Gusti Allah, melintasi pangsujudan, memohon kepada Gusti Allah SWT biar itu dihilangkan penyakitnya, diangkat, hilangkan, disembuhkan. Nah itu seperti itu gitu. Oh, gitu. Jadi cukup dengan dikasih air minum aja. Jadi air minum. Kebanyakan para tamu tuh dikasih air minum yang sudah dibacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an ya Pak Kiai, atau Insya Allah misalkan begitu. bacaan yang lainnya. Oke begitu. Pak Kiai, terima kasih karena ini udah gelap banget, udah gelap gulita. Saya juga takut nih pulangnya gelap-gelapan nih Pak Kiai ya. Pak Kiai terima kasih banyak atas waktunya. Semoga Pak Kiai dan keluarga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya Pak Kiai ya. Digampangkan milik rezekinya, diberkahkan hidupnya, digampangkan dalam segala urusannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih Pak. Saya juga banyak terima kasih atas segala-galanya. Iya, Mohon sama-sama. maaf sangat saya hormati. Ini udah memang Alhamdulillah ya sama-sama. begini adanya, hidupnya juga begini. Nah itu mungkin tadi teman-teman, barangkali teman-teman ada yang minat ingin datang ke Pak Kiai Elang, mempunyai urusan lah, misalkan mempunyai penyakit yang susah sembuhnya, mempunyai usaha yang hampir diambang kebangkrutan. Insya Allah dengan izin Allah, atas izin Allah Pak Kiai Elang bisa membantu. Kalian bisa datang saja langsung ke rumah Pak Kiai Elang di Desa Cigale, Kecamatan Lemahsugih, Kabupaten Majalengka. Nanti patokannya gampang banget, kalau udah nyampe Desa Cigale tinggal bertanya aja di mana rumahnya Bapak Kiai Lili Elang. Nanti juga udah pada tahu masyarakat sekitar, atau mungkin tinggal cari nomor teleponnya di deskripsi video ini. Karena berhubung waktunya ini udah gelap, saya takut pulangnya karena jalannya ya seperti yang kalian lihat lah, takut gelap-gelapan. Kata Pak Kiai juga, Pak Kiai nggak punya baterai, gimana pulangnya nih nanti saya. Terima kasih yang sudah menonton sampai detik ini juga. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Saya Kang Hakim pamit undur diri. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.